Nabi tidak ingin memberatkan umat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi sahabat Nabi beramal panjang dan Nabi tidak melarang. Dan setelah Nabi meninggal mereka beramal panjang. Siapa contohnya? Abu Hurairah. Abu Hurairah punya talinya disimpul 1000 setiap malam sebelum dia tidur. 1000 simpul. Buka nama kitabnya Syiar A'lam Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Maka Abu Hurairah memetik 1000 simpul dengan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Tidak ada Nabi menyuruh bertasbihlah kamu 1000 kali sebelum tidur. Dikhawatirkan memberatkan, tapi bagi umat ini ingin beramal banyak tidak dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Bagaimana kalau aku berselawat dari hariku itu 1/4? Siang 12 jam, malam 12 jam, 24 jam. Ya Rasulullah, ya. Bagaimana kalau hariku itu 1/4 isi selawat? Bagus. Bagaimana kalau setengahnya selawat? Bagus. Bagaimana kalau 1/3-nya selawat? Bagus. Bagaimana kalau semua hariku isi dengan selawat? Allah menghilangkan kesusahanmu, Allah melapangkan hatimu, Allah memberikan engkau kebaikan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan hari-hari kita ini berisi selawat semuanya insyaallah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bawa motor, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi lain kepala, lain isinya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain baunya. Kepala yang satu dia mau selawat simpel saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi yang satu lagi dia mau selawat pakai irama, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Tergantung selera masing-masing. Ustaz, saya kalau pakai selawat pakai lagu-lagu saya kurang bagus suaranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustaz kalau bersuara saya kurang syahdu. Saya mau dalam hati. Mau bersuara, mau di dalam hati, mau di dalam lubuk hati paling dalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat untuk Nabi. Selawat Allah turun rahmatnya. Selawat malaikat memintakan rahmat supaya dapat turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah untuknya. Lihat tuh Nabi Muhammad, Nabi kalian yang katanya hebat, perlu selawat kalian. Ini orang-orang yang tidak mengerti videonya seliweran di internet. Nabi kalian katanya hebat, katanya penutup para nabi dan rasul, katanya pemegang kunci surga. Kenapa dia masih perlu selawat dari kalian? Nabi Muhammad enggak perlu selawat dari kami. Bodoh. Nabi kami enggak pernah perlu selawat kami. Lalu kenapa kami berselawat? Selawat kami untuk kami. Andai seluruh dunia ini tidak berselawat, apakah kurang derajat kemuliaan Nabi Muhammad? Tidak berkurang sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Satu kali selawat 30 untuk Abdus Somad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu selawat sallallahu alaihi biha asyra, 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyiat, 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, 10 derajat tingkatan kemuliaan diangkat.
10 itu baru satu selawat. Selama kita di majelis ini berapa kali selawat kita. Ustaz Abdul Somad ceramah di gedung olahraga GOR pernah. Ustaz Somad tausiah di stadion pernah. Ustaz Somad tausiah di jalan raya nggak kelihatan ujungnya di Amuntai. Layar. Kalau kata berselawat, selawat nggak ada dalam kitab. Maka selawat itu ada yang selawat ma'thur, selawat yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Darimi, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad At-Tayalisi. Tapi ada selawat yang disusun sedemikian rupa. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ada selawatnya, Imam Al-Busiri ada selawatnya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ada selawatnya, disusun secara apik dan indah oleh seorang ulama di Alexandria, Iskandaria, Syekh Abdul Salam Syita. Saya waktu ke Iskandaria bertemu dengan beliau. Abdul Somad, kuhadiahkan, kuijazahkan selawat para ulama ini kepadamu. Kenapa para ulama menyusun kitab-kitab selawat? Karena mereka nanti ingin saat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersembahkan kalimat yang indah sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum mampu karena kita bukan apa-apa, paling tidak kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat kita menjadi para ahli salawat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Di kampung saya dari sejak saya kecil ngayun anak, nyambut jamaah haji, pindah rumah baru, mobil baru, motor baru, bini baru. Biasanya mereka membaca sholawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Abtadi'ul illa bismillatil aliyah mustatirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Al-jannat wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Biasanya baca Al-Barzanji. Tapi di Palembang walaupun masih sama-sama Pulau Sumatera, naik ke atas, ini Sumatera Utara, ini Riau, turun ke bawah. Di Palembang membaca Simtudurar, lalu kemudian ke Jawa membaca Ad-Dibai, membaca sholawat, sampai ke Kalimantan Selatan membaca Habsyi yang ditulis oleh Imam Al-Habsyi, zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simtudurar, Habsyi, dia ulami Habib Umar bin Hafid hafizahullah wa sadadahu wa ra'ah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bertemu dengan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Kalau ibunya tenang, maka insya Allah anaknya juga tenang, suaminya juga tenang. Kalau suaminya nggak tenang, istrinya juga nggak tenang, anaknya jadi tuyul. Bagaimana mungkin bisa tenang? Hatinya risau. Hati yang tenang tidak bisa ditenangkan dengan materi. Hati yang risau, gelisah, gundah gulana, galau, obatnya hanya zikir. Yang ngomong bukan Abdul Somad, Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir. Tadi kan Ustaz Somad sebut zikir. Iya, selawat, baca Quran zikir, selawat itu zikir. Kenapa orang-orang yang berselawat itu tenang? Karena orang yang bersolawat mulutnya mengucapkan solawat, hatinya mengingat Nabi, pikirannya fokus. Tiga ini sejalan: mulut, telinga mendengar, hati merenung, pikiran fokus. Maulaya salli wa sallim
abada likulli hawlim minal ahwali muqtami. Saat mulut bersolawat, telinga mendengar, hati merenung, pikiran fokus. Yang paling jahat di antara semua tubuh kita ini adalah pikiran. Kenapa paling jahat? Pikiran mengatakan nanti kalau kau pensiun kau makan apa, anak kau sekolah di mana, bini kau nggak bisa shopping, nggak bisa beli emas, nggak ada semuanya, hancur semuanya. Akhirnya pikiran ini membuat jahat. Nanti kalau kau terlalu banyak makan ini, kau kena diabetes meletus, tanganmu dipotong, kau kena kanker, kau kena usus, kau kena penyakit gula darah, kau kena penyakit, kau kena ini, kena ini. Kau pikiran ini yang paling jahat. Ketika orang bersolawat, hatinya, pikiran sejalan, sehingga saat itu itulah yang mendatangkan ketenangan. Pikiran yang paling jahat, karena pikiran ini berkata kalau begini, kalau nanti, kalau itu kenapa orang gila badannya sehat? Kenapa? Karena pikirannya nggak jalan. Jadi kalau gitu pikiran kita buang aja Pak Ustaz. Jangan. Allah ada memang orang-orang yang dicabut pikirannya. Rufi al-alam, pena diangkat, tidak mencatat amal. Pertama, anis sobiyi hatta alim, anak kecil sampai akil balik. Kedua, anil naim hatta yastaisis, orang tidur sampai bangun, akalnya nggak jalan. Ketiga, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Kita tidak disuruh gila, kita tidak disuruh jadi anak kecil, kita tidak disuruh menjadi tidur terus. Kita tetap sadar, tapi pikiran kita kendalikan. Orang yang berselawat, makanya siapa yang stres, depresi, anxiety, suntuk, galau pikirannya, solusinya tidak lain adalah salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi tolong bagi yang bekerja di kantor bupati, pegawai, tetap layani masyarakat. Jangan gara-gara ini besok masuk pegawai, assalamualaikum Pak, gimana KTP saya dengan akte kelahiran? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pas lagi kosong, ya kita bersolawat daripada main game online. Ini sekarang ketika sedang kosong main game online, tiba-tiba paket habis, pinjaman online. Setelah dapat duit, judi online. Ingat, nerakanya nggak online. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini masyarakat Kalimantan Selatan, Amontai tetap bersolawat. Anak-anak kecil dibawa, anak kecil. Mereka ini yang akan nanti melanjutkan majelis solawat ini insyaallah. Amin. Hari ini mereka mungkin kelas 1 SMP, tapi nanti 2000, sekarang 2020 ingat nostalgia masa kecil. Masya Allah, mereka berada di tengah grup selawat. Ustaz Somad masih ingat Ustaz ketika datang ke Amuntai tahun 2024? Ingat, saya berada di tengah grup itu Pak Ustaz. Saya mau undang Ustaz lagi datang. Ini nanti mereka undang kira-kira tahun 2044 lah. Waktu itu mereka sudah jadi anggota legislatif. Waktu itu Bapak Ibu sebagian sudah meninggal. Saya masih hidup. Seandainya umur kita tidak sampai, innamal a'malu binniat, segala amal diawali dengan niat. Innamal likulli imrin ma nawa, segala orang akan mendapatkan sesuai dengan niat baiknya. Bahkan niatul mukmin khairum min amalihi, berapa banyak niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Amal bisa disusul riya, bisa disusul sum'ah, tapi niat tidak bisa disusupi riya dan sum'ah, karena dia belum terlaksana, tapi kita mendapatkannya. Tapi tolong jangan gara-gara ini semuanya niat. Kamu sudah bangun masjid, sudah Pak Ustaz, mana niat lebih baik. Jangan gara-gara ini besok nggak ada yang sholat subuh, dibangun bang subuh. Yang penting niat, kata Ustaz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat, apapun yang kita risaukan, kegundahan kita, mintakan salawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu dibawa ke kuburku, ke makamku.
Salawat kita malam ini dari Amuntai dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipersembahkan. Ini salawat orang Amuntai. Begitu Nabi melihat salawat orang Amuntai, loh kok ada orang Riau? Pemain naturalisasi. Maka kalau ada majelis salawat, datang, duduk, dengar, diam, ngantuk dikit, insya Allah diampunkan Allah dosa-dosa. Maka saya tidak pernah marah kalau ada di majelis salawat ada yang tidur. Kenapa? Berarti hatinya penuh dengan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan. Orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang, orang Korea, duitnya banyak tapi nggak bisa tidur malam. Kenapa nggak bisa tidur malam? Stres, depresi. Makan obat tidur, hilang penyakit. Pas bangun kumat lagi. Kita belum lagi tidur baru mendengar bacaan sholawat. Sallallahu. Itulah hebatnya tenangnya hati. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita cari dalam hidup ini? Tidak ada yang dicari hidup ini. Yang dicari cuma satu, ketenangan. Nanti kayaknya kalau sudah tamat sekolah, apa sekolah ini pakai seragam, rambut potong pendek. Nanti kayaknya kalau sudah di kuliah nang ini. Sampai kuliah enggak nang. Kenapa? Beban makalah banyak sekali. Nampaknya nanti kalau udah selesai kuliah S1, S2 kayaknya agak santai. Sampai S2 makin ribet. Kenapa? Tesisnya 200 halaman. Nampaknya nanti kalau udah selesai ini kalau udah selesai kuliah, udah sidang, nampaknya tenang. Makin enggak tenang. Kenapa? Orang nanya, udah kerja di mana sekarang? Nampaknya nanti kalau udah kerja ini tenang, punya duit. Rupanya setelah kerja belum juga tenang. Kenapa? Orang nanya terus, kok belum nikah? Nampaknya nanti kalau udah nikah ini tenang. Rupanya setelah nikah enggak juga tenang. Kenapa? Kawan mulai nanya, kok istrinya belum hamil? Nampaknya nanti kalau sudah punya anak tenang ini. Rupanya udah punya anak enggak juga tenang. Kenapa? Karena orang nanya, anaknya kok enggak ada yang perempuan? Satu-satunya ketenangan hanyalah apa kata Nabi, apa kata ulama, memaknai sakinah. Apa itu sakinah? Sururul qalbi bimururil qada. Hati tenang menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ditetapkan Allah untuk kita itu indah. Dan pikiran ini cara menghentikan pikiran. Kenapa begini? Menghentikan pikiran salah satunya adalah dengan berselawat. Saya akan menghadapi orang banyak di stadion. Ustaz Somad, kabarnya malam ini yang akan hadir di stadion 200.000 orang. Panitianya, relawannya 2.000 orang. Nanti Ustaz akan tampil di atas, pentasnya menyala. Begitu mau datang, langit menghitam, hujan gerimis sudah mulai turun, pikiran macam-macam, maka tidak ada yang bisa menenangkan saya. Duduk dan orang bertanya, apa Ustaz baca? Yang saya baca cuma satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu-satunya tempat kita berlindung berpegang hanya Allah, dan satu-satunya jalan menuju Allah hanya melalui pintu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kami namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali yang membimbing saya ketika S3 di Sudan. Abdul Somad, aku beri engkau 3. Pertama, bersihkan dirimu dari dosa. Dengan cara apa Syekh? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ibarat cawan kotor, gak bisa diisi dengan air zam-zam karena dia masih kotor. Bersihkan. Cara membersihkannya dengan Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi amalan salihah. Setelah bersih
barulah isi. Cawan hati yang kotor sudah bersih, isi dengan apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nyaman dengan selawat burdah, baca. Selawat dengan selawat, saya nyaman senang dengan selawat bibai, baca. Saya nyaman dengan selawat simdurar, baca. Saya senang dengan selawat Al-Barzanji, teruskan. Inilah Pak Ustaz. Kemarin ada Habib yang ngomong katanya yang paling mantap itu simdurar Habsyi. Gus, yang satu lagi ada alim di Mesir katanya selawat yang paling bagus itu Pak Ustaz adalah dari Iskandaria, namanya selawat burdah. Bagus. Terus mana yang kamu amalkan? Sampai sekarang belum ada Pak Ustaz. Pilih mana kamu yang paling nyaman, mana yang paling menenangkan, mana yang kamu paling suka. Saya suka kalau pakai duf pakai gendang Pak Ustaz. Bagus. Suka pakai gendang. Apalagi kalau ada kawan yang tidur situ, ambil gendang, pukulkan ke telinganya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Maka ketika kita dalam majelis sholawat, kenapa waktu majelis sholawat ini tidak boleh campur laki-laki dengan perempuan? Karena kita mengharapkan turunnya malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak mau turun membawa rahmat dan ampunan kalau ada ikhtilaf campur aduk. Itu maka ada jalan di tengah. Di sebelah sini laki-laki semua dan di sebelah sini ada juga beberapa laki-laki ini untuk mengawal baik-baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu orang bertanya, kenapa majelis kita majelis yang khidmah, majelis kita majelis yang hikmat, majelis kita adalah majelis zikir. Ketika kita nanti berhenti dari majelis ini berdiri, apa kata malaikat? Berdirilah kamu, maghfuran lakum. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, malaikat memberikan kabar gembira. Berdirilah kamu, maghfuran lakum. Pada saat itu dosa-dosa kamu sudah diampunkan. Pada saat itu kita pulang ke rumah membawa ketenangan. Tidur yang paling lelap adalah tidur malam ini insyaallah. Dan besok pagi sampai bangun setelah terbit matahari. Jangan jadi ahli sholawat tapi nggak sholat subuh. Pasti bangunkan. Kenapa kamu nggak sholat subuh? Sudah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekarang kita sudah berada pada bulan Muharram, ujung Muharram. Masih Muharram. Masih Muharram, kita di ujung Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, masuk bulan Maulid. Hari ini kita sudah mempersiapkan diri. Kalau tidak dibuat acara menyambut Muharram, memperingati Muharram, mengenal Muharram, anak-anak bangsa tidak akan pernah ingat. Kenapa? Karena kita tidak sama dengan Saudi Arabia, tidak memakai kalender. Itulah kenapa perlu diperingati. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa mesti ada pengajian? Kenapa mesti ada tabligh akbar? Kenapa mesti ada maulid? Itu untuk memperingati, mengenang, mengingat. Dengan adanya ini orang tahu apa acara malam ini di Amuntai. Acaranya adalah satu Muharram, tapi udah lewat. Muharramnya masih ada. Saudara saya berkunjung ke rumah Sayyidi Ad-Dur Syekh Sabran, anak beliau sahabat saya dulu di Mesir. Kami sama-sama berangkat dengan Ustaz Hasan tahun 1998 tanggal 5 September sama-sama di Al-Azhar Mesir. Kami dapat beasiswa ikut tes ujian Kementerian Agama. Maka tadi saya datang menjenguk, mohon doa. Ketika saya datang, kata keluarga, Ustaz bacakan doa. Saya segan, saya murid, saya anak, saya jauh di bawah beliau, saya sahabat anak beliau, saya hanya membacakan doa. Saya biasa bertawassul kepada Nabi. Biasa saya sebelum baca doa, saya baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Tapi saya segan membacakan itu di depan beliau karena beliau doktor hadis, beliau membacakan Sahih Bukhari. Saya takut ini masih masalah khilafiyah, maka saya tadi membacakan Al-Fatihah. Ya Allah,
syifai syekhina al-Fatihah. Begitu selesai baca doa, di ujung saya bukakan kepala, saya bilang doakan saya Syekh. Kata beliau, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. 3 kali dia baca dalam hati saya takut baca malah dibacakan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa-dosa kami. Ya wasi'al karami, engkau yang maha luas karunia-Nya. Begitu indah susunan kalimat itu, maka jangan lupa sebelum berdoa, sedang berdoa, setelah doa, karena doa lebih cepat istijabahnya kalau kita sandingkan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz pakai Sayyidina wa Maulana? Kenapa enggak pakai Muhammad aja? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana adab kita ke Nabi? Saya belum pernah dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Kenapa dipanggil Sayyidina? Dia sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Seluruh anak cucu keturunan Adam, ana sayyid, sayalah pemimpinnya. Jangankan dia, cucunya pun kita panggil Sayyidina. Innal Hasan wal Husain sayyida shababi ahlil jannah. Hasan dan Husain pemimpin pemudanya penghuni surga. Ini pemuda-pemuda yang masuk surga nanti pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Kalau cucunya saja dipanggil Sayyidina, apalagi kakeknya Sayyidina. Kenapa Ustaz sebut Maulana? Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang mengangkat aku jadi pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpinnya. Itulah mengapa kalau menyebut namanya saya selalu mengatakan Sayyidina wa Maulana. Mengapa Ustaz sebut Syafi'ina? Karena dialah yang memberikan syafaat kepada saya, kepada kita semua. Mengapa Ustaz mengatakan Habibina? Karena cinta kita kepadanya. La ya Umar, kata Umar, aku lebih cinta kepadamu ya Rasulullah dari hartaku, dari anakku. Tapi kalau dari diriku, aku lebih cinta dari diriku daripada dirimu ya Rasulullah. La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai engkau lebih cinta kepada aku daripada dirimu. Apa kata Umar bin Khattab? Al-an ahabbula anta ahabbu ilayya, engkau lebih aku cintai min nafsi daripada diriku. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu. Itulah mengapa kita menyebutkan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa qurratu a'yunina. Yang paling sejuk dalam pandangan mata kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti dengan berselawat lalu kita membiarkan masjid kosong. Insya Allah kita sudah ramai di jalan karena memuliakan Nabi Muhammad SAW. Besok pun subuh masjid kita seramai ini juga insya Allah. Amin. Kalau nggak percaya, lihat gimana Ustaz Somad. Ternyata dia sholat di hotel. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu khairum minan naum. Ternyata tidak datang ke masjid. Begitu ditanya, kenapa kamu nggak ke masjid? Muazzinnya terlalu slow. Muazzin yang disalahkan sampai akhirnya tiba-tiba ada muazzin baru yang suaranya tidak pernah didengar, tapi ini barulah buat jamaah ramai datang. Rupanya pas lihat ke masjid orang ramai datang, bukan cuma mau sholat subuh, mau lihat siapa muazzinnya. Rupanya Babinsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bangga malam ini Bapak TNI Polri hadir semuanya. Mudah-mudahan mereka masuk surga sama seragamnya sekalian.